Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika Maria, mahasiswi D3 Kebinan dari Istika Semarang Malang. Dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi kesehatan ibu dan anak di dalam komunitas. Khususnya di sini saya mengambil kasus BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, share, and subscribe. Untuk penjelasan yang pertama di sini tentang pengertian. Menurut Jito Wiono dan Weni tahun 2011, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu tentang penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Maksudnya penyebab langsung di sini yaitu merupakan faktor utama dari penyebab BBLR, sedangkan penyebab tidak langsung itu penyebab yang berhubungan dengan penyebab langsung. Yang pertama yaitu penyebab langsung dari BBLR. Yang pertama kehamilan usia dini, yang kedua kurangnya gizi saat ibu hamil, dan yang ketiga jarak kehamilan yang terlalu dekat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang penyebab tidak langsung yang berhubungan dengan kehamilan usia dini. Yang pertama itu faktor pendidikan rendah, maksudnya di sini itu kurangnya pendidikan atau pengetahuan ibu tentang kehamilan. Yang kedua menikah usia dini dikarenakan faktor usia yang masih muda atau masih dini itu maksudnya usia dari ibu masih belum matang atau masih dalam proses pertumbuhan. Yang kedua faktor dari kurang gizi saat hamil itu kemiskinan, maksudnya kekurangan biaya atau pendapatan sehingga ibu hamil itu kesulitan untuk memenuhi gizi yang cukup. Yang kedua adalah pantang makan. Di sini maksudnya masih banyak daerah yang membatasi ibu hamil dalam hal makanan. Misalkan ibu hamil ada larangan untuk memakan makanan yang seharusnya dikonsumsi ibu hamil agar tidak kekurangan zat gizi, sehingga di sini zat gizi ibunya masih terhambat. Kemudian yang ketiga, jarak kehamilan yang terlalu dekat. Penyebab tidak langsungnya itu tidak mengikuti program KB. Selanjutnya ada upaya pencegahan. Yang pertama, meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 kali ke fasilitas kesehatan atau ke tenaga kesehatan selama kurun waktu kehamilan dimulai dari trimester pertama atau kehamilan muda. Yang kedua, melakukan penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Selanjutnya, menjelaskan tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan perawatan diri selama kehamilan agar mereka ibu hamil agar dapat menjaga kesehatannya dan juga janinnya yang sedang dikandung dengan baik. Yang ketiga itu hendaknya ibu dapat merencanakan persalinan pada kurun umur reproduksi atau dalam umur 20 sampai 35 tahun. Yang keempat, perlu dilakukan dukungan sektor lain yang terkait untuk turut berperan dalam meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga agar mereka dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan antenatal dan status gizi ibu hamil. Yang terakhir ada penanganan terhadap BBLR. Yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh bayi atau penjagaan suhu tubuh bayi BBLR. Bayi yang BBLR itu akan cepat kehilangan panas dikarenakan pusat pengaturan panas masih belum berfungsi dengan baik. Metabolisnya masih rendah dan permukaan badan relatif luas. Oleh karena itu, bayi dengan BBLR harus dilakukan perawatan yang khusus. Yang pertama itu dilakukan dengan perawatan inkubator atau dengan memasang lampu petromak di dekat tempat tidur bayi. Selanjutnya dengan melakukan perawatan metode kanguru. Penanganan yang kedua itu tentang makanan bayi pada bayi dengan BBLR. Di sini alat pencernaan pada bayi BBLR masih belum sempurna, refleks menghisap masih lemah, sehingga pemberian makanan itu menggunakan ASI yang paling utama, dan pemberian minumnya itu dilakukan sedikit demi sedikit tapi dengan frekuensi yang lebih sering. Jika faktor menghisapnya masih
lemah, maka diberikan ASINya diperas terlebih dahulu dan diminumkan dengan sendok atau dengan sonde secara perlahan-lahan. Kemudian yang pencegahan ketiga yaitu pencegahan atau perlindungan infeksi dengan ketat, karena BBLR sangat rentan dengan infeksi. Memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi seperti mencuci tangan sebelum memegang bayi. Sekian penjelasan saya tentang kondisi kesehatan ibu dan anak di komunitas, khususnya pada kasus BBLR. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun calon ibu. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.